bisa-bisa ditunda. Bisa-bisa ditunda pemilunya. Gara-gara itu kan. Ya, gara-gara itu. Dan sebetulnya itu lagi dicari juga kan celahnya. Iya, ini usulan nih kalau mau menunda pemilu ini urus dulu ini kan gitu. Bertubi-tubi banyak peristiwa yang sebetulnya menghantam psikologi massal, dari mulai kasus-kasus hukum dan lain-lain. Termasuk ternyata banyak benturan-benturan ya. Di antaranya kasus anak di bawah umur nih. Ya. Yang sebetulnya banyak yang media juga dilema kan gitu. Ketika ada kasus kekerasan seksual umpama, apakah media harus memberitakan show up ya? Ya harus show up begitu atau diabaikan gitu. Tapi ini kan peristiwa dan sebagai media dia harus ya sudah jadi naluri dasarnya kan. Naluri dasar ketika ada peristiwa ya itu harus jadi berita. Harus jadi berita. Nah, apakah semua berita, sebuah peristiwa harus di show up gitu, termasuk kasus-kasus yang seperti itu? Dilema kan? Sebetulnya dilema. Ya memang ada beberapa juga kan. Kasus kekerasan seksual misalkan. Ya, kalau memang itu mau jadi berita ya ada beberapa hal yang harus dibatasi juga. Namanya, alamatnya, ya. Nama lengkap terutama ya, nama lengkap, alamat, terus latar belakang dia, keluarganya, sekolahnya, semua. Dan fenomena ini sedang terjadi kan? Fenomena ini sedang terjadi. Ya, salah satunya menguliti AG itu kemarin. AG itu ya. Kasihan juga, dia sebagai anak tentu harus mendapatkan perlindungan ya. Harus mendapatkan perlindungan dan negara juga sudah menghadirkan undang-undangnya gitu. Sudah menghadirkan aturannya, tapi di sisi lain ya kembali lagi media kebutuhan konten. Ya. Kebutuhan konten dan maaf bisa jadi mereka juga tidak sadar akan hal itu gitu. Kebablasan ya. Iya, kebablasan bahwa ada aturan yang mengatur itu. Kenapa tidak dibaca dulu gitu? Artinya bukan tidak boleh memberitakan. Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja. Tapi harus ada rambu-rambu. Pedoman ramah anaknya. Ramah anaknya itu penting kan? Paling penting itu. Tapi sekarang kan sudah kadung tuh, walaupun memang diperlakukan khusus. Ada perlakuan khusus. Ada perlakuan khusus secara hukum ya. Secara hukum. Tapi sudah kadung. Iya. Secara hukum anak juga kan sebetulnya nggak boleh dia jadi jadi korban ya, penyintas hukum. Iya. Jadi penyintas hukum nggak boleh juga mereka gitu. Ya ada batasnya gitu. Walaupun ya dalam kasus ini alur sebab akibatnya juga dia kan memang salah satu yang punya peran penting dalam hal itu. Ya kenapa harus nama lengkap gitu ya. Oke. Alamatnya dibuka bahkan hingga sekolahnya di mana gitu. Kasian juga kan. Secara psikologis ya dia pasti terganggu ya, dan itu akan terbawa lama sampai dia dewasa. Iya. Kalau yang itunya lain cerita kan, yang melakukan pemukulan itu kan lain cerita. Iya, lain cerita karena dia sudah dewasa. Dan memang juga itu menyinggung publik, sangat menyinggung publik. Apalagi ya tanda kutip ya, dia anak yang punya privilege gitu. Tanda kutip dia khusus gitu kayak gitu. Iya. Semacam gitu. Tapi sampai sejauh ini ya penanganan itu clear ya. Paling tidak yang harus menjadi catatan adalah bagaimana media memberitakan ramah anak gitu, dengan ramah anak. Iya, hak anak juga harus dilindungi. Nah, hal ini yang kadang menjadi abai. Kadang kebablasan juga gitu.
kadang diksi-diksi yang cukup kasar ya, kayak menggagahi kayak gitu-gitu kan. Ya, ya. Itu juga kayaknya mengganggu banget deh ke psikologis anak tuh. Dia akan ingat gitu, sementara memori anak tuh panjang kan. Ya. Nah, ya kasus lain kan umpama ada kekerasan seksual seorang anak ya kakek bercocok tanam bercocok tanam di cucunya gitu, kayak gitu. Ya, kita juga lagi mencari ini nih, diksi yang lebih ini kan, ya katakanlah begitu. Nah media juga kan harus bijak ya. Ya harus bijak dalam hal ya pemberitaan soal anak. Ya. Lagi-lagi Walaupun itu memang fakta kan terjadi. Iya, fakta terjadi. Dan bedanya media dengan media sosial itu kan itu ya. Pedomannya kan. Media itu punya pedoman, punya jelas lah undang-undangnya, walaupun sebetulnya si undang-undang 4099 ini juga mengembalikan lagi kepada masing-masing. Jadi ya harus mengatur dirinya sendiri gitu. Ya, okay. Karena tidak ada aturan lain yang inklusif gitu mengatur media tuh harus gini gitu. Kan enggak juga. Tapi menjelang hajat politik ini juga tampaknya menarik nih. Karena sekarang katakanlah anak-anak yang beranjak dewasa itu kan sangat signifikan kan, jumlahnya cukup banyak. Ya. Kalau saya lihat ada di Pangandaran itu 16 ribuan ya kan kalau nggak salah. Iya. 16 ribuan itu di usia sekitar 17 sampai 20 ya. Ya usia 17-18-nya itu paling tidak akan jauh gitu loh kan. Ya yang usia 20-nya taruh 6 ribu ya. Ya 10 ribu dong. Ya, lumayan ya. Lumayan. Berpengaruh ya. Cukup berpengaruh, 10 ribu kan. Dan itu juga mereka di satu sisi mempunyai hak pilih. Di satu sisi mempunyai hak pilih, di satu sisi mereka juga harus dilindungi gitu. Ya. Tidak boleh ya terjun langsung dalam urusan politik praktis. Ya. Tapi ada undang-undang lain kan yang ada undang-undang lain yang membolehkan. Nah ini juga jadi tumpang tindih ya, regulasi ya. Tumpang tindih regulasinya pelik gitu. Di undang-undang pemilu ya usia 17 ya atau sudah menikah ya boleh memilih, punya hak pilih. Tapi di undang-undang tentang anak ya, UPA itu anak itu seorang manusia yang berusia di dalam kandungan hingga 18 tahun. Artinya 17 tahun itu dia masih anak-anak sebetulnya. Itu di undang-undang perlindungan anak. Terus di undang-undang lain ada juga di undang-undang, kalau nggak salah di undang-undang parpol ya, partai politik. 17 tahun itu boleh menjadi anggota parpol. Dapat KTA. Coba di bagaimana nih? UPA dari kandungan sampai 18 tahun itu masih termasuk kategori anak-anak. Kemudian undang-undang pemilu 17 tahun atau sudah menikah punya hak pilih. Di undang-undang partai politik 17 tahun itu sudah boleh mendapatkan KTA anggota. Berarti secara praktis dia ikut di politik. Sementara di UPA itu ada nggak boleh dia menjadi dapat perlindungan politik lah gitu lah. Nggak, saya bingung ini gimana nih? harus titik temunya di mana? Memang ya ini menjadi dilematis tersendiri ya kan, kalau harus merubah undang-undang pemilu ini akan berefeknya panjang dan jauh gitu loh.
Bukan pemilu ya. Bukan hanya soal itu. Bisa-bisa ditunda. Bisa-bisa ditunda pemilunya. Gara-gara itu kan. Ya, gara-gara itu. Dan sebetulnya itu lagi dicari juga kan celahnya. Iya, ini usulan nih kalau mau menunda pemilu ini urus dulu ini kan gitu. Ya, kemarin kan ramai juga. Iya, ramai juga kan. Dicari celahnya. Dicari celahnya. Luar biasa. Aduh, ampun. Tapi ini jelas loh, yang ini sebetulnya kalau dipakai untuk alasan menunda pemilu bisa. Iya bisa. Karena jumlah tadi usia pemilih pemula yang cukup signifikan ya. Iya, betul. Cukup signifikan. Kenapa nggak dari 18 tahun ke atas itu? Iya. Dan ini jelas kan undang-undang berbenturan. Berbenturan undang-undangnya. Ada benturan undang-undang dan ini harus diluruskan. Yang sangat harus diluruskan. Ya. Dan dengan dalih itu pemilu bisa ditunda. Ya, ini hanya sekedar intermezzo usulan lah. Silakan yang mau menunda pemilu ini bisa dipakai. Selain kemarin di pengadilan negeri Jakarta Pusat itu yang tampaknya ya sama juga kan, itu harus diurus juga kan, sama dicabut, harus dicabut putusannya kan gitu. Menarik ini dari persoalan anak ini. Persoalan anak, perspektif anak kan, perspektif anak.